Halo teman-teman, selamat datang di channel Atlas. Video ini berisi soal dan pembahasan mengenai materi turunan fungsi aljabar. Harap disimak baik-baik. Baik teman-teman, kali ini saya akan membahas beberapa soal mengenai turunan fungsi aljabar ya. Nah, langsung aja kita ke nomor 1. Ya, nomor 1 diketahui fungsi fx dia sama dengan x kuadrat minus 1 per x tambah 1. Ya, seperti ini. Kita diminta untuk mencari nilai turunan dari fx ya. Maka turunan dari fx adalah ya f aksen x. Ya, karena ini hubungannya pengurangan dan penjumlahan, maka kita langsung turunkan ini dan turunkan ini. Ya, kita turunkan x kuadrat. 2 kita kalikan ke depan menjadi 2x. Makanya sisa 1 ya. Lalu ini. Nah, ini kan kalau kita ubah menjadi apa? Ini kan kalau kita ubah menjadi x pangkat minus 1 kan? Karena dia 1 per x. Jadi x pangkat minus 1. Maka sama saja pengerjaannya. Minus 1 kita kalikan ke depan. Kan depan ini adalah minus 1 juga ya. Ini kan minus ketemu minus menjadi plus 1. Lalu x. Nah, pangkat ini kita kurangkan 1. Minus 1 dikurang 1. Minus 2. Ya, seperti ini. Lalu turunan 1 0. Berarti kita biarkan. Jadi jawabannya adalah 2x tambah x pangkat minus 2 ya. Lanjut ke soal nomor 2. Nah, soal nomor 2 ini diketahui gx dia sama dengan 1 per x tambah x pangkat 3 kurang akar 2x. Ya, seperti ini. Nah, kalau seperti ini juga langsung saja ketika kita mencari turunannya, kita turunkan bagian sini karena ini sama ya. Tapi ini positif. Kalau ini kan negatif nih, negatif 1 per x, ini kan positif 1 per x. Maka jawabannya pasti di sini berkebalikan dari ini menjadi negatif x pangkat min 2. Lalu turunan dari x pangkat 3 adalah 3-nya kita kalikan ke depan menjadi 3x. 3-nya pangkatnya kita kurangkan 1, jadi q kuadrat. Ya, seperti ini. Nah, yang ini bagaimana? Ini kan kalau kita jabarkan menjadi apa? Kalau kita bukakan, dia akan menjadi 2x pangkat setengah. Ya, seperti itu. Maka ketika kita turunkan, setengahnya kita kalikan ke depan menjadi setengah 2x. Nah, pangkatnya kita kurangkan 1 menjadi minus setengah. Lalu kita turunkan bagian dalam ini, kurungnya. Adalah 2 turunannya. Ya, seperti itu. Maka kalau kita coret ini dengan ini, alhasil jawabannya adalah ini dapat kita ubah ya ke bentuk pecahan karena pangkat minus. Jadi kita ubah menjadi minus 1 per x kuadrat ya. Nah, ini tetap. Lalu ini sisa bagian sini doang. Karena seperti ini maka kita bisa turunkan ya. Karena ini minus juga 1 per akar 2x ya, seperti ini. Oke. Yang ketiga ini diketahui fx 4 per x minus 3 kurang 6x. Ya, seperti ini. Nah, kita diminta mencari f aksen 1 ya. Ya, kalau kayak gini bebas kalian mau pakai cara apa. Kalian boleh samakan penyebut, nanti jadinya pecahan ya. Pecahan baru pakai sifat pecahan. Tapi kalau saya pribadi, saya akan mengubah bentuk ini menjadi bukan pecahan ya. Jadi saya bisa ubah bentuk ini menjadi, ini belum diturunkan, kita ubah bentuknya dulu. 4 lalu x pangkat minus 3, karena dia di bawah pindah ke atas jadi minus 1. Minus 6, sini sama minus 1. Seperti ini ya. Nah, pengen udah enak, kita turunkannya menjadi minus 1 kali 4 minus 4 x minus 3, ini kurang 1 menjadi minus 2. Kita turunkan dalam 1, boleh tidak usah. Langsung ini minus 1 kali minus 6 plus 6 x pangkat minus 2 ya, seperti itu turunannya ya. Sangat mudah sekali ya.
Oke, kita lanjut ke soal nomor 4. Ya, soal nomor 4 ini diketahui fx 2x kuadrat tambah 3. Nah, kita diminta mencari f aksen x namun dengan menggunakan definisi. Nah, kita diminta menggunakan definisi turunan. Nah, teman-teman yang mungkin sudah lupa definisi turunan yang saya beritahu pada video tentang turunan, konsep turunan ya, itu melibatkan limit ya. Nah, jadi bagi teman-teman yang belum nonton, teman-teman coba nonton dulu. Nanti saya taruh linknya di pojokan atas video ini dan juga di deskripsi video ini ya. Nah, jadi ketika kita mencari turunan dengan menggunakan definisi, kita menggunakan limit ya. Di sini saya akan pakai limit bentuk kedua ya. Jadi sini akan saya tulis limit dari x menuju a dari fx min fa per x min a. Nah, ini rumusnya ya. Maka dapat kita jabarkan. Ini menjadi limit x menuju a. Fx adalah yang atas ini ya. Maka kita tuliskan 2x kuadrat tambah 3 fa. Maka kita tinggal ubah aja x-nya menjadi a. Ini kurang ya. Di minus 2a kuadrat minus lagi sama 3. Ya, seperti itu. Kita per sama x min a. Nah, setelah itu ketiga dengan tiga ini kan habis ya. Kita biarkan saja. Nah, lalu bagaimana? Kita lanjutkan di sini. Limitnya kita tetap biarkan seperti ini. Lalu kita tulis ulang 2x kuadrat minus 2a kuadrat. Karena sama-sama 2 kita keluarkan 2-nya. Jadi sisa x kuadrat minus a kuadrat. Seperti ini ya. Per x min a. Oke. Lalu dengan rumus selisih 2 kuadrat ini dapat kita buka ya bagian atas menjadi x tambah a, x minus a. Bawahnya x minus a. Alhasil dapat kita coret ya. Jadi tinggal ini 2x tambah a. Oke. Maka dari itu kita substitusikan x yang di sini menjadi a. Jadi jawabannya adalah 2 A tambah A. Ya. A tambah A adalah 2A. 2 kali 2A. 4A. Nah, A di sini bisa kita ubah ya jadi X ya. Bebas. Jadi, maaf di sini sebenarnya A. Jadi kita cari FA dulu. Jadi kalau kita ubah menjadi F aksen X, maka menjadi 4X. Nah, kita diminta hanya untuk sampai sini ya. Kita gak diminta masukin X-nya. Maka turunan dari ini adalah 4X. Nah, teman-teman kalau belum yakin turunannya ini benar, teman-teman bisa langsung cek pakai cara yang biasa. 2 kali 2, 4. 4X. X 2 kurang 1. Pangkat 1. Ya, seperti itu. Oke. Kita akan lanjut ke soal nomor 5. Ya, soal nomor 5. Nah, nomor 5 ini diketahui fx sama dengan 3x pangkat 3 tambah 2. Nah, kita juga diminta untuk mencari f aksen 2 dengan menggunakan definisi. Ya, seperti itu. F aksen 2 dengan menggunakan definisi. Nah, teman-teman, kalau kalian ketemu seperti ini, kalian boleh langsung ya. Boleh langsung memasukkan ke rumus yang tadi. Karena kita cari f aksen 2 ya. Maka f aksen 2 akan sama dengan limit x menuju 2. Langsung saja. Dari apa? Dari fx kurang f2 per x kurang 2 ya, seperti ini. Nah, kita lanjutkan menjadi limit x menuju 2. Fx kita isi menjadi 3x pangkat 3 tambah 2. Lalu F2 kita masukkan ke sini. Nah, kita tulis ini ulang ya. F2 itu berarti 3 dikali 2 pangkat 3, 8 tambah 2. 24 tambah 2, 26 ya. Di sini kita bisa tuliskan 26 per
X minus 2. Ya, seperti itu. Oke. Nah, setelah itu kita lanjutkan lagi. Ini kan menjadi 3x pangkat 3. Ini menjadi 2 dikurang 26 minus 24 ya, per x minus 2. Oke. Nah, setelah itu kita bisa lanjutkan ini. Limit x menuju 2, 3-nya kita keluarkan ya. Jadi 3 x pangkat 3 minus 8 ya, x minus 2. Oke. Nah, setelah itu kita lanjutkan lagi di sini. Ini 3-nya kita biarkan dulu. Oke, 3 biarkan. Nah, teman-teman, di sini kan ada bentuk x pangkat 3 minus 8. 8 kita tahu di mana 8 adalah 2 pangkat 3 ya. Jadi dapat kita ubah bentuknya x pangkat 3 minus 2 pangkat 3. Nah, kalau tadi ada selisih 2 kuadrat, ini ada selisih 2 kubik. Ya, 2 kubik. Nah, kalau selisih 2 kubik seperti ini, kita bisa ubah bentuknya menjadi x minus 2. Karena ini 2 pangkat 3 ya, jadi x minus 2. Lalu kita kalikan dengan x kuadrat. Karena di sini minus jadi tambah. Tambah apa? Tambah ini 2, ini kan 2 pangkat 3 tadi. Ya, saya tulis ini agak lebih mudah ya. Kan dapat kita ubah menjadi x pangkat 3 kurang 2 pangkat 3. Nah, ini saya ulang ya. X minus 2 pindah ke sini ya. Pangkat 3-nya hiraukan. Lalu kita kuadratkan bagian depan. Oke. Tandanya diubah. Oke. Kita kali 2 kali ini. 2 kali X. Seperti ini. Lalu kita tambah dengan belakang kuadrat 4. Ya, seperti itu. Dibagi dengan X minus 2. Dapat kita coret. Alhasil jawabannya adalah limit X minus menuju 2 dari 3. Nah, X kuadrat tambah 2X tambah 4. Ini dapat kita langsung isi ya. Jadi 3. 2 kuadrat 4. 2 kali 2 4. Ini 4. 4 kali tambah 4 tambah 4 12. 3 kali 12 sama dengan 36. Nah, kalau teman-teman gak yakin, teman-teman bisa pakai cara yang sifat turunan yang biasa ya. Jadi kita langsung turunkan ini ya. Turunan dari ini 3 kali 3 9. Nah, berarti 9. Sini ya, saya pakai tinta lain. Nah, turunannya otomatis 9 X. Nah, itu kan pangkat 3 tuh. Kita kurang 1 menjadi pangkat 2. Oke. Nah, setelah itu kita substitusikan. Karena ditanya aksen 2, 9 kali 2 kuadrat 4, 36. Ya, sama ya jawabannya. Tapi kenapa kita pakai sepanjang lebar ini? Karena kita diminta soal untuk menggunakan definisi ya. Jadi teman-teman harus paham kedua cara ini. Oke. Kita akan lanjut ke soal nomor 6. Ya, soal nomor 6 ini diketahui Hx sama dengan X pangkat 2 per 3 dikali 4X minus 5 ya, seperti itu. Diketahui seperti ini ya. Nah, kita diminta untuk mencari turunannya ya, seperti biasa. Maka turunan dari Hx adalah, karena ini adalah perkalian dua fungsi, kita tinggal turunkan depan dulu ya. Kita turunkan depan menjadi 2 per 3 X. Lalu ini kita kurangkan 1. 2 per 3 kurang 1 adalah minus 1 per 3 ya. Lalu turunan depan kali belakang ditambah depan kali turunan belakang. Turunan ini adalah 4. Maka jawabannya adalah seperti ini. Ya, sangat mudah kan? Oke, kita lanjutkan soal nomor 7. Soal nomor 7 ini kita Y sama dengan 1/3 X pangkat 3 minus 3 per 2 X kuadrat tambah 2X minus 6. Nah, kita diminta untuk mencari Y maksimum ya, nilai Y yang maksimum. Nah, teman-teman, pada video saya sebelumnya saya sudah juga menjelaskan
kalau kita diminta untuk mencari nilai maksimum, kita tinggal turunkan dan turunannya akan sama dengan 0 ya. Maka kita akan coba turunkan. Oke. Y aksen 3 kali sepertiga 1 ya habis, maka menjadi X, lalu pangkatnya kita kurang 1. Ini 2 kali 3 per 2 3 X, pangkatnya sisa 1. Kalau seperti ini langsung ya 2. Ini tidak ada ya. Berarti turunannya adalah X kuadrat minus 3X tambah 2. Katanya harus sama dengan 0 karena kita mau mencari maksimum. Maka ini kita tinggal faktorkan saja. Ya. Di sini X, sini X. Agar menjadi ini maka minus 2 minus 1 ya. Maka jawabannya 0. Jadi yang didapat X sama dengan 2 dan X sama dengan 1. Nah, kita memiliki 2X di sini. Dan kita diminta untuk jadi Y maksimum. Maka kita substitusikan semua ini ke dalam sini. Kita masukkan X kedua ke sini dan X1 ke sini. Dan mana yang lebih besar ya? Oke, kita akan coba X2 dulu ya. X2 berarti Y-nya sama dengan sepertiga 2 pangkat 3 8 minus 3 per 2 2 pangkat 4 2 pangkat 2 4 ya, ditambah 2 kali 2 4 kurang 6. Maka menjadi berapa? 8 per 3 ini kan 2 ya, minus 6 tambah 4 minus 6. Alhasil 8 per 3 ini kan minus 12. Minus 12 tambah 4 minus 8 ya, seperti ini. Ini mending kita sederhanakan saja ya. Menjadi 8 per 3 minus ini sama akan menyebutnya 24 per 3. Ini jawabannya minus 16 per 3 ya. Nah, kita akan coba lagi. Ketika X yang sama dengan 1, berapa jawabannya ya? Ketika X sama dengan 1, maka Y sama dengan sepertiga kali 1 ya. 1 dikurang 3 per 2 kali 1 ditambah 2 kurang 6. Menjadi sepertiga kurang 3 per 2. Ini menjadi minus 4 ya. Kita samakan penyebutnya ya. Menjadi 6 ya, bawahnya 6. 6 maka menjadi 2. Ini menjadi 9. Nah, yang bagian sini menjadi 6, 9, 4 agar bawahnya 6 jadi 24. Dah. Seperti ini. Nah, setelah itu kita kurangkan. 2 kurang 9 jadi seperti ini ya. 2 kurang 9 kan minus 7. Minus 24 per 6. Ini menjadi hutang lagi. Minus 31 per 6. Nah, karena di sini per 3, maka ini kita bagi 2. Kita anggap ya bagi 2. Ini akan sama dengan minus, kita bagi 2 ini kan menjadi 15,5 ya. Per 3. Dan besaran mana dengan ini? Ya, besaran ini ya. Karena kalau dalam negatif, yang angkanya lebih kecil adalah paling besar. Jadi nilai maksimum dari Y adalah minus 15,5 per 3 untuk Y X sama dengan 1 ya. Seperti itu kita. Jadi inilah penerapan nilai maksimum itu ya dalam soal. Ya, kita akan lanjut ke soal nomor 8. Oke, soal nomor 8. Diketahui F X minus 3 per 2X tambah 1 X kuadrat tambah X minus 2. Kita diminta mencari F aksen 1. Ya, ini sangat mudah sekali. Kita tinggal turunkan ini. Kita cari turunannya. Ya. Turunkan ini menjadi 2X ya. Ini 1. Ini 0, selesai. Maka turunannya seperti ini. Karena dia diminta 1 di sini, maka kita sama ada 2 cara ya kita dapat lakukan. Kita cari inverse dari ini untuk mengubah F aksen sekian menjadi F aksen X. Lalu X yang ubah 1. Dapat juga kita tuliskan di samping. Tuliskan di samping yang bagian dalam sini. Karena di sini mau sama dengan 1 ya kita sama dengan 1. Maka kita kali silang. Oke. Ini ke sini menjadi X, ini ke sini menjadi minus 4 ya. Oke. Nah, setelah itu X-nya minus 4.
Maka kita masukin ke sini X minus 4. Maka F aksen 1 akan sama dengan 2 kali minus 4 tambah 1. Minus 8 tambah 1. Berapa? Minus 7 ya. Oke, nah seperti itu. Kita lanjut ke soal nomor 9. Nah, soal nomor 9 ini Fx sama dengan akar X tambah 2 per X minus 1. Oke. Nah, turunannya ini dapat kita ubah dulu bentuknya ya, menjadi apa? X tambah 2, X minus 1, ini, pangkat setengah. Ya, berarti turunannya langsung saja setengah kita kalikan ke depan. Lalu, tulis ulang ininya ya, bagian sini. Setelah itu, pangkatnya minus setengah. Oke. Nah, setelah itu kita turunkan bagi dalam. Nah, turunkan bagi dalam karena ini pembagian, kita pakai cara pembagian. Nah, cara pembagian adalah turunan atas 1 kali bawah ya. 1 ini saya tidak tulis, dikurang atas kali turunan bawah 1 juga, dibagi turunan bawah kuadrat. Bawah kuadrat ya, menjadi seperti ini. Jadi ini bisa kalian sederhanakan atau dibiarkan seperti ini, tidak apa ya. Oke, kita lanjut ke soal nomor terakhir ya, nomor 10. Jadi diketahui ada P tambah Q, dia akan sama dengan 6. Nah, kita diminta untuk mencari nilai minimum dari 2P kuadrat tambah Q kuadrat. Nah, sebelum kita mencari, ternyata di sini ada 2 variabel. Maka kita harus mengubah ini menjadi 1 variabel dulu. Nah, kita umpamakan Q sama dengan 6 kurang P. Maka kita tulis ulang ini di bawah ya. Saya tulis ulang, ini menjadi FP ya. FP. Nah, kita tulis ulang menjadi seperti ini. 2P kuadrat ditambah Q-nya kita ubah menjadi seperti ini. 6 kurang P kuadrat. Oke. Kita kerjakan. Ini menjadi 36 minus 12P tambah 4 tambah P kuadrat. Alhasil menjadi 3P kuadrat minus 12P tambah 36. Nah, karena kita mencari nilai minimum, kita harus turunkan. Ya, seperti yang saya sudah sebut. Turunkan. Ini menjadi 6P minus 12. Nah, kalau minimum itu sama dengan 0 ya. Maksimum juga sama dengan 0. Maka alhasil P akan sama dengan 2. Nah, setelah kita mendapat P2, kita tuliskan di sini. 6 kurang 2 ya, karena P-nya 2. Jadi Q-nya 4, P-nya 2. Jadi dapat kita tulis di sini. Kita kerjakan, kita isi semuanya di sini. 2P kuadrat, 2 kali 2 kuadrat ya, P-nya 2, Q-nya 4. Menjadi 2 kali 4 tambah 16. 8 tambah 16. Hasilnya ada 24 ya, seperti ini. Jadi nilai minimum dari 2P kuadrat tambah Q kuadrat ketika P tambah Q sama dengan 6 adalah 24 ya, seperti itu. Ayo dukung channel ini dengan cara subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya agar teman-teman gak ketinggalan materi-materi lainnya. Like jika kalian suka dengan video ini, dan sampai jumpa di video-video selanjutnya.